SMA. Seorang Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalaulah bukan karena memandang pokok kayu yang hijau itu, pastilah orang akan menyangka ini di Padang Arafah. Insyaallah. Pertama karena ramainya, kedua karena panasnya, ketiga karena kemah-kemahnya. Ini ulang tahun Kabupaten Mandailing Natal yang ke-19. Malaikat penyangga tiang aras alaiha tis'ata asyar, ada 19. Kebetulan saja ya, angka 19 adalah angka kekuatan. Penyangga tiang aras singgasana. Maka mudah-mudahan dengan 19 ini makin kuatlah Kabupaten Mandailing Natal. Apa yang membuat masyarakat datang panas-panas pada hari kerja, pening kepalanya hilang gara-gara panas? Apa yang membuatnya datang dari jauh sampai kemari, sejauh mata memandang orang? Yang pertama adalah karena kekuatan akidah dari dalam hatinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau menyebut Allahu Akbar, Nabi khutbah hari Jumat. Kalau menyebut Allah, berkhutbah, bertasyahud, pasti Nabi mengangkat telunjuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bertasyahud pun begitu juga. At-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatullah salamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh salamu alayna wa ala ibadillah salihin. Pada saat lafaz Allah naik, asyhadu an la ilaha illallah. Karena dulu ketika orang kafir jahiliyah musyrik menunjuk ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, ya Jibti, ya Tawud, ya Naham. Ketika datang Islam, batal itu semua, hanya menyebut nama Allah. Allahu Akbar. Jadi nanti kalau nampak foto saya mengangkat ini, itu berarti memang itu isyarat tauhid. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Itu nama dia, itu nama dia, nama Allah. Tapi ini adalah hambanya, Abdus Somad, hamba Allah. Nama yang paling baik adalah nama yang dinisbatkan kepada Asmaul Husna. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur, Abdul Wahhab, Abdul Razak, Abdul Fattah, Abdul Qahar, Abdul Jabbar, Abdul Ghafur. Saya tak ada nyebut, jamaah ada nyebut. Namanya Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Dirubah Nabi menjadi Abdullah. Karena anak dia ada yang gadis menikah dengan Nabi, dipanggil dengan Abu Bakr As-Siddiq. Namanya Abdul Syams, hamba matahari, dirubah menjadi Abdul Rahman. Karena selalu membawa kucing, dipanggil Abu Hurairah. Namanya Abdul Samad, karena videonya viral, dipanggil 1 juta viewer. Kata orang yang punya paket 2 giga. Jangan hambakan diri kepada matahari, syirik. Jangan hambakan diri kepada benda, sirna. Jangan hambakan diri kepada kuasa, hilang. Hambakanlah diri kepada Allah. La ilaha illallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini banyak orang merubah sekarang. Iyyaka na'budu wa duku nasta'in. Iyyaka na'budu wa jin nasta'in. Minta kepada jin, minta kepada Allah. Ini minta kepada jin. Wahai jin, tunjukkan aku di mana ada banyak emas.
Wahai jin, tunjukkan aku di mana letak penyimpanan harta karun. Jelas-jelas karun matinya di Mesir. Takkan periuknya datang ke Mandailing Natal. Digali tanah, begitu cangkul berbunyi kerutung, ditengok emas. Apa kata orang? Harta karun. Mana pula harta karun ada di sini? Jelas-jelas kuburnya ada sebuah danau, tenggelam karun ke dalam, disebut dengan Buhairah Karun di Mesir, Afrika Utara. Ini harta milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menunjukkannya Allah, yang memberikannya Allah, yang mau menunjukkannya Allah. Kalau Allah mau angkat naik derajatnya. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ustaz ceramah ini tak takut hitam. Enggak. Hitam kata Allah hitam. Kalau tidak kata Allah tidak. Hitam-hitam setampuk manggis, walaupun hitam dipandang manis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang membuat kita itu sakit Allah, yang membuat kita itu sehat Allah. Maka kalau ada yang khawatir kena panas nih dia sakit, bersakit-sakit pun dia bersyukur. Kenapa? Karena sakitnya itu cara Allah menghilangkan segala dosa-dosa. Makanya kalau menjenguk orang sakit, jangan terlalu jujur. Aku tengok kau nih nampaknya 2 Jumat lagi gol nih. Kasih tahu sama dia, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Sakit, gundah gulana, susah hati, duri yang mencucuk tapak kaki. Allah membersihkanmu dari segala penyakitmu. Maka yang pertama, 3 yang mau saya sampaikan, Muslim sempurna. Pertama, karena akidahnya mesti kuat. InsyaAllah semua yang hadir ini semuanya akidahnya kuat, InsyaAllah. Tak jadi menikah anak gadis sama anak lajang hanya sebab sepele saja. Adinda, pertunangan kuputuskan. Kenapa bang? Karena nampaknya kita tak cocok menikah. Siapa yang bilang tak cocok? Sudah kulihat di internet, katanya bintang kita tak cocok. Aku lahir bulan April, bintangku Taurus, kambing. Sedangkan kau Pisces, ikan. Ikan tak cocok sama kambing. La ilaha illallah. Rusak anak gadis orang gara-gara hanya karena kambing dan ikan. Jadi kalau gitu abang mau cari apa? Mau ku cari Leo. Apa itu? Singa. Nikah sama singa, diterkam singa mati. Kita harus tawakal kepada Allah. Fa idza azamta, kalau kau sudah azam, fatawakkal ala Allah. Tawakal kepada Allah. Langkahkan kaki, bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tapi jangan gara-gara ini balik dari sini naik sepeda motor tak tengok lagi lampu merah hijau. Langsung aja disemprit sama Pak Polisi. Prit. Kenapa? Kalau tak mati kata Allah, tak mati Pak Polisi. Oh, bukan itu maksudnya. Tetap ada ikhtiar dan usaha. Tanam karet, setelah tanam karet berbuah karet, alhamdulillah. Tapi tak boleh bohong. Ini ditimbang karet kecil aja, tiba-tiba ditimbang beratnya 50 kilo. Heran orang, karet apa nih Pak kok 50 kilo? Jumbo. Dibelah rupanya batu bata 3 biji. Tak boleh. Akidah inilah yang membuat pedagang di pasar jujur. Betul? Tukang cabai jujur, tukang beras jujur, tukang minyak jujur. Karena apa? Akidah. Aku dipandang Allah. Yang memandangkan bukan Pak Bupati. Aku bukan takut pada Bapak Kejaksaan Negeri. Aku bukan takut pada Bapak Polisi. Aku takut pada Dia. La ta'khudhuhu sinatun. Makanya semua ibadah-ibadah kita itu menguatkan akidah. Kalau sudah diangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, orang hanya menengok tempat sujud. Tak pernah ada orang tengok ke atas. Mantap juga lampunya. Kalau sudah takbiratul ihram, tak ada orang yang mau menggaru kepala sampai 3 kali. Gatal kepalanya sekali saja. Gatal lagi. Gatal juga, cari kalpana. Kurang itu. Pergi mandi ke tempat pemandian air belerang. Segar insya Allah. Kami jam 3 tadi malam mandi. Masya Allah. Semangat, sehat.
tapi itu usaha ikhtiar. Padahal saya sudah ceramah berapa kali? Satu kali Kota Nopan, satu kali Putri tadi malam 45 menit, satu kali subuh tadi anak-anak pelajar, satu kali tadi di pesantren Ma'had Mustafawiyah, satu kali ini yang kelima. Saya menyangka ini suara sudah tak keluar, tapi berkat doa tuan-tuan guru kepada Allah, maka masih keras lagi. Assalamualaikum. Masya Allah. Karena dalam salam itu ada doa, dan doa itu akidah. Mintanya kepada siapa? Kepada yang punya kekuatan, kepada Dia yang maha punya kekuatan. Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Qahar, Al-Mutakabbir. Minta kepada Dia. Makanya selalu minta, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Minta. Makanya nanti kalau ada anak ulang tahun, ngajak dia doa. Nak, ayo doa sama Allah ya. Jangan anak ulang tahun yang ke-19 tahun dihidupkan lilin 19 biji. Disuruh dia naik napas panjang. Lilin tak habis, napas dia habis. Mati. Meniup lilin, na'udzubillah. Saya pertama sempat cemas-cemas juga saya. Ini ulang tahun ke-19, ya Allah, jangan sampai besok ada tiup lilin. Kalau lilin tak apa-apa, ditiupkan yang obor 18 biji. Apa tak mati tegak kita. Tapi rupanya Mandailing Natal Serambi Makkahnya Sumatera Utara. Tradisi meniup-niup api tak ada lagi. Itu orang Persia menyembah api. Orang Persia menyembah api suci. Makanya waktu Olimpiade diambil api suci yang tak mati-mati dari Persia, karena mereka meyakini menyembah api. Tapi setelah Islam datang ke negeri ini, semuanya bersimpuh sujud kepada Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yang lainnya semuanya kecil kecuali Allah. Kalau jumpa Pak Bupati cuma nyangkat tangan, Pak Bupati sehat. Jumpa alim ulama, Ustadz sehat. Tapi kalau sudah kepada Allah, angkat dua-duanya. Allahu Akbar. Besar kekuasaan ini, kecil tak ada apa-apanya. Allahu Akbar. Besar musibah ini, kecil tak ada apa-apanya. Allahu Akbar. Besar batu cincin ini, baru dikasih. Allahu Akbar. Allah. Tak ada apa-apanya, kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang akidahnya kuat, meninggal istrinya, tegar dia, tak ada menangis. Bapak tak menangis. Akidahku kuat, Pak Ustaz. Memang sudah lama ditunggu, Pak Ustaz. Pak Ustaz ini udah lawak panas, hati awak pula dipanaskannya, kata ibu-ibu. Ayolah kita balik. Jangan. 3 yang mau saya sampaikan. Yang pertama, muslim yang baik akidahnya mesti kuat. Tapi akidah yang kuat tetap berusaha. Tetap berusaha. Ini macam-macam suara mau hujan, tak mungkin panas. Oh, besar juga lalat di Mandailing Natal. Masya Allah. Bagus, rekam, liput, ambil semua dari atas tu kamera, tunjukkan ke seluruh dunia, begini orang Mandailing Natal pengajian. Biar tahu kalian semuanya, kalau orang Mandailing Natal pengajian begini caranya. Bukan di masjid tertutup, di masjid orang pengajian. Ustaz berceramah, bersandar ke dinding, dinding tak ada. Lapangan tak bertepi, semuanya mendengarkan. Siap begitu, pahalanya melimpah ruah. Setiap tetes air, setiap peluh, setiap tetes air mata, setiap langkah kaki naik ke atas, dibalas Allah Jannatul Firdaus lah hendaknya, insyaallah. RSUD Panyambungan, Rumah Sakit Umum Daerah, itu yang akan tegak berdiri, insyaallah. Amin. Doa orang yang panas-panas ini dikabulkan Allah Ta'ala, insyaallah. Akan dibangun rumah sakit. Siapa saja yang sakit masuk ke dalam sehat, insyaallah. Amin. Kenapa sehat? Karena dokter-dokternya di dalam alumni Mustafawiyah.
Anak-anak yang hafal Quran, yang pandai bahasa Arab, hebat fisika, kimia, biologi, matematika, lulus di fakultas kedokteran, 7 tahun di pesantren, 7 tahun di fakultas kedokteran, balik menjadi dokter spesialis, berobat kita ke sana, menengok wajahnya saja, belum disuntiknya udah sehat kita. Masuk kita ke rumah sakit yang lain, masuklah dokter, tak pakai jilbab, rambut 3 warna, merah, kuning, kelang. Anting-anting, 3 di kiri, 3 di kanan, 1 di atas, 1 di hidung. Kuku pula hitam berkutek, di atas black kutek, di bawah black daki. Masuk buat jarum suntik. Siapa yang sakit? Siapa? Mana yang sakit? Mana? Disangka ibu itu dia malaikat maut. Kenapa? Karena tidak ada roh spirit Islam di dalamnya. Tapi di sini namanya saja sudah mencerminkan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad dari mana ceramah? Madinah. Madinah Munawwarah, Mandailing Natal. Serambi Mekahnya Sumatera Utara. Berbangga kita hari ini. Pak Bupati hadir, Pak Wakil Bupati hadir, Pak Anggota DPRD hadir, Pak Kajari hadir, Pak Kapolres hadir. Padahal selama ini saya kalau ceramah di mana-mana, yang terhormat Pak Bupati atau yang mewakili, yang terhormat Pak Wakil Bupati atau yang mewakili, yang terhormat Pak Kapolres atau yang mewakili, yang terhormat Pak Wakil DPR atau yang mewakili. La ilaha illallah. Sudahlah wakil DPR diwakili pula ini. Dia itu kan wakil kita, diwakili pula ini. Wakil itu namanya wakil bersanad. Tapi hari ini orangnya memang betul-betul true, asli, datang, original, datang, Masya Allah. Adapun yang sakit jangan khawatir, kemah-kemah sudah disiapkan. Ada dokter, itu dia, stan dinas kesehatan, dokter dengan jarum suntiknya sudah siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akidah mesti kuat. Anak gadis cantik tak dipinang orang, akhirnya akidahnya sumbing, akidahnya rusak, pergi ke dukun. Pak dukun, aku belum juga dipinang. Kau kumpulkan 7 bunga, bunga melati, bunga kantil, bunga cempaka, bunga mawar, bunga ros, bunga yasmin, satu lagi bunga tai ayam. Habis itu nanti gimana Pak dukun? Kau blender. Setelah kau blender, kau campurkanlah 7 air sumur. Air sumur ini, air sumur ini, air sumur ini. Lalu kau bacakan kakang telinga bosi mulut songkang ibu itu kunci itu. Habis itu kau minum. Setelah diminum, wajah kau akan merah insya Allah. Merah lah. Apa tak merah? Sakit kulit. Yang tidak saja pula dilakukan. Datanglah ke Tuan Guru, datang ke Ketua Majelis Ulama Indonesia, datang ke Mudir Ma'had Al-Mustafawiyah. Tuan, tolong doakan saya. Tuan, tolong doakan saya. Mereka mustajab doanya. Amin. Doakannya tahajud, sholat malam, insya Allah 2 hari 3 hari datang orang menagih kredit. Doakan Tuan Guru. Saya setiap bersalaman, saya doakan saya Tuhan, doakan saya Guru, doakan saya. Selama doa sama mereka, bolak-balik bersalam tetap tuh saya bisikkan, doakan saya. Karena kita ini sehat karena doa orang. Minta doa, jangan pernah berhenti minta doa. Saya termasuk dengan siswa-siswa, saya minta doakan Ustaz ya, doakan, saling mendoakan. Tak tahu kita dari yang ramai inti, entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah. Betul? Mungkin di sini dia ibu-ibu biasa, tidak ustazah, tidak LCMA, tak pernah kuliah di Al-Azhar Mesir, tapi mulutnya tak pernah makan yang haram, mulutnya tak pernah berkata yang kotor, selalu bertasbih. Pulak balik kawan yang ngajak ceritakan aib orang, dia selalu bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Bu, gimana kabar anak saya yang hamil tak ada suami? Subhanallah, subhanallah. Sampai-sampai disebut orang, bu apa itu? Bu subhanallah. Orang mengejek dia, tapi lidahnya bersih, berdoa dia kepada Allah, banyak-banyak dia berselawat. Rupanya dari doa yang mustajab dari lidah. Itu makanya nanti di akhir majelis jangan bubar sebelum membaca doa. Yang berada di bawah tenda berpahala, yang di luar tenda berpahala, yang duduk berpahala, yang tegak berpahala. Tapi yang paling banyak pahalanya tegak di luar tenda. Maka siapa yang kau mau banyak pahalanya, keluar dari tenda tegak.
Insya Allah yang paling banyak pahalanya adalah yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehadiran kita siang ini tak ada motivasi apa-apa selain untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Engkau yang ku maksud, ridhamu yang ku cari. Kalau minta surga belum tentu dapat ridha, tapi kalau sudah minta ridha pasti dapat surga. Maka didulukan ridha daripada surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Saking inginnya dapat ridha, maka dikasihlah nama anak ridha. Siapa nama suamimu? Bang Ridho. Masya Allah, senangnya punya suami ridho. Semua jadi ridho, senang hati. Bang, aku hari ini agak lambat datang karena arisan. Tak apa-apa, abang ridho. Bang, aku mau pergi pengajian, abang ngepel mandikan anak, habis itu juga abang ridho. Kenapa abang selama ini tak marah? Abang dah menikah sekali lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau sudah ridho Allah, itulah mengapa sahabat Nabi itu disebut As-salatut tarawih rak'ataini rahimakumullah. Al-Khalifatul awal Abu Bakr As-Siddiq. Apa jawabnya? Radhiyallahu anhu. Al-Khalifatul Tsaniyatu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Belum pernah protokol memanggil. Berikut ini mari kita panggilkan Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA, disambut oleh jamaah radhiyallahu anhu. Belum, karena Abdul Somad belum lagi dapat ridha Allah. Abdul Somad ini hanya baru berkata raditu billahi rabba, aku ridha kepada engkau ya Allah. Tak ada maqam yang lebih tinggi daripada makam ridha. Man lam yasbir bi balai, siapa yang tak sabar dengan ujianku, walam yarda bi qadai, siapa yang tak ridha dengan takdir ketetapanku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Allah mengancam, Tuhan hanya aku, siapa yang tak ridha dengan aku, cari yang lain. Oleh sebab itu maka tak ada lain yang dapat kita katakan alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika terkena musibah qalu, keluar dari mulutnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu semua adalah kekuatan daripada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mulai ceramah tadi jam 11, sekarang jam 11.30, 30 menit selesai membahas yang pertama, yaitu akidah. Yang kedua, setelah akidahnya benar, barulah ibadah. Tidak diterima ibadah kalau akidahnya tak betul. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Al-Mustafawiyah mengajarkan akidah yang benar. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, kitabnya Al-Husunul Hamidiyah, naik ke atas Ad-Dasuki ala Ummil Barahin, sifat 20, pahami dengan baik akidah, mengaji. Yang kedua namanya ibadah. Alhamdulillah, sholat subuh tadi sampai tak muat masjid, melimpah sampai ke jalan. Luar biasa. Maka saya di Mandailing Natal tak berceramah, marilah ke masjid. Tak perlu. Karena jangankan di masjid Pak Ustaz, sedangkan di tanah lapang aja melimpah ruah macam ini, apalagi di masjid. Betul? Manama, siapa yang tidur walam yusalli, sampai tak salat subuh, balas syaitanu fi uzunih, kencing setan di telinganya. Siapa yang tak subuh tadi, kencing setan di telinganya. Tapi Allah tu maha sayang. Apa buktinya Allah sayang? Tak nampak siapa yang bekas kencing setan, siapa yang tidak. Andai Allah tak sayang, nampaklah tertulis di sebelah kiri WC, sebelah kanan TS. Apa itu TS? Toilet setan. Tapi Allah masih sayang, tak nampak semuanya. Kami bangun jam 3, pergi naik ke atas mandi air hangat, turun ke bawah, lalu kemudian berwudu, habis itu masuk ke masjid, solat subuh berjamaah, pengajian, habis itu berziarah ke makam Tuan Guru, Tuan Syekh Mustafa Husain Nasution, lalu kemudian bersiap-siap sarapan. Ini semua ibadah-ibadah. Ibu mengandungkan anak,
9 bulan 10 hari. Ibadah apa tak ibadah? Ibadah. Kalaulah itu tak bernilai, tapi bernilai ibadah, bukan ibadah. Solat ibadah, puasa ibadah, zakat ibadah, zikir ibadah, baca Quran ibadah. Tapi ada perbuatan tidak ibadah, tapi bernilai ibadah. Apa dia? Hamil 9 bulan 10 hari. Itu makanya banyak ibu-ibu hamil, setahun sekali hamil. Tapi tanya, ibu kok hamil terus? Ibadah. Kalaulah hamil itu ada ibadah, betapa tak adilnya Allah. Laki-laki enak saja beribadah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ibadah. Dia hamil, muntah-muntah, sakit, meregang nyawa, melahirkan itu ibadah. Makanya perempuan yang mati melahirkan, mati syahid. Ibadah. Meregang nyawa. Anak-anak, kalau mak kalian berkata, jangan kau lawan aku nak, meregang nyawa aku melahirkan kau. Ibu-ibu zaman dulu. Zaman sekarang asal tak lahir. Kalau ini itu artinya sesar. Kalau ini itu menderes. Motong karet, sama-sama motong. Pisaunya lain. Jangan potong deres dibawa kemari. Dulu orang melahirkan anak berat, sampai-sampai ditunggu. Ada kitab mazhab Syafi'i tua menyebut orang hamil itu 2 tahun baru lahir. Ada. Sakingkan. Kalau tak lahir, mati. Meregang nyawa. 2 tahun baru lahir anak. Kalau sampai 2 tahun baru lahir, itu lahir bergigi langsung. Bisa makan gulai jengkol. Tapi sekarang asal 9 bulan 10 hari, belah. Makanya melahirkan anak sekarang enak aja. Macam buang ingus. Lahir. Dulu. Masya Allah, melahirkan anak ibadah, menyusukan anak 2 tahun lamanya ibadah. Maka jangan pernah menganggap ini sepele. Laki-laki, anak-anakku, anak-anak lajang, jangan kalian sepelekan perempuan. Mereka perjuangan luar biasa ibadah. Yang di kantor, hidup kita katanya 24 jam, 12 jam siang, 12 jam malam, 12 tambah 12, 24. 24 dibagi 3. 8 jam kerja, masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 8 jam. 8 jam tidur. Siapa yang tidak tidur 8 jam, kena penyakit 5L. Lemah, letih, lesu, loyo, longlai, letoy. 8 jam tidur, 8 jam kerja. 8 tambah 8, 16. Yang 8 lagi kemana? Abad kejayaan. Suster ngesot. Real Madrid, Barcelona, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, miligram, kilogram, telegram. Habis waktu tak tahu kemana. Tapi orang Mandailing Natal, alhamdulillah. Pagi tadi tablik akbar di Al-Mustafawiyah. Siang ini tablik akbar lagi. Sore nanti tak tahu tak kemana. Tapi insya Allah nampaknya istirahat tidur sore, qailulah, dapat juga pahala. Malam nanti akan yasinan baca Quran. Kenapa yasinan? Man qara'a yasin fi lailatin. Siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Pada waktu paginya dia sudah diampunkan Allah. Apakah di Mandailing Natal masih ada orang baca Yasin? Ibu-ibu masih ada wirid Yasin? Hari apa wirid Yasin? Hari Jumat. Kenapa mesti malam Jumat? Padahal dalam hadis itu dikatakan fi lailatin, malam apa saja, tiap malam baca. Tapi karena tak bisa setiap malam, dipilihnya malam Sayyidul Ayyam, malam Jumat. Sayyidul pemimpin, Ayyam hari, bukan ayam. Sayyidul Ayyam pemimpin hari, Sayyidul Anbiya Sayyidina Muhammad, Sayyidul Syuhur bulan Ramadan, Sayyidul Bilad Makkah, Sayyidul Ayyam hari Jumat. Karena tak bisa tiap malam, dibacanya malam Jumat. Malam Jumat pun tak bisa, mati je. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ada orang yang baca Yasin ramai-ramai bisa. Kalau baca ramai-ramai pandai. Tapi kalau sendiri-sendiri, lain kata orang, lain kata dia. Orang baca Yasin, dia enggak. Coba baca sendiri. Ya Asin. Kenapa kau baca? Hanya 2. Rupanya baca Latin. Alat zina kan.
Allazina dia baca allazina. Karena zal disebut dengan DZ. Salah baca. Maka belajarlah, datang ke pesantren, datang ke tuan guru, datang ke qori kita tadi yang baca Quran. Dengarkan hurufnya baik-baik. A'uju. Apa pula ju? La itu. La, za, ja, la. 4 ni tak boleh sama. A'uju. Ju juga lagi. Julurkan lidah, sangkutkan ke ujung gigi. A'udhu. A'udhu. Permisi Ustaz, mau ke mana? Jemput gigi tinggal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka belajar. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Baca Quran tiap hari, itu yang akan menolong di hadapan Allah. Maka kalau akidahnya benar, ibadahnya juga benar insyaallah. Inilah yang akan menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Di setiap kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal ada pondok tahfiz Quran, support dari pemimpin. Makanya pilihlah pemimpin yang peduli Al-Quran. Pemimpin tingkat pusat, pemimpin tingkat gubernur, pemimpin tingkat kabupaten kota, pemimpin tingkat camat, pemimpin tingkat RT RW sampai ke desa. Kalau dia peduli Quran, pilih. Kalau tak peduli Quran, bagaimana mungkin dia peduli Quran? Dia bukan orang yang ikut hidayah Quran. Bagaimana mungkin peduli Quran sedangkan tak pernah dekat dengan Quran? Oleh sebab itu maka ini ke depan akidah benar, ibadah pun juga mesti benar. Rupanya yang pertama kali membawa tahfiz Al-Quran kemari Ustadz Somad. Ada orang Mandailing Natal belajar di kota Makkah, mengamalkan ilmu jadi Makkah, hafal Al-Quran, hebat qiraat, balik mengembangkan tahfiz Quran. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, tapi kemudian kembali lagi ke Makkah, dimakamkan di pemakaman Ma'la yang ada di dekat Masjid Jin. Bapak Ibu kalau pergi ke Makkah, pergi ke Masjid Jin, sholat di sana, terus keluar dari Bukit Marwah, terus jalan kaki ke atas, jumpa Masjid Jin, terus lagi ke atas, ada pemakaman Ma'la. Ternyata ada orang kampung kita yang menjadi ulama besar, dimakamkan di sana. Allahu Akbar. Ulama besar dari Banten. Siapa namanya? Syekh Nawawi Al-Bantani, Banten. Ada juga makamnya di sana. Ziarah ke sana. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Saya tak hafal doanya Pak Ustaz. Gerak-gerakkan aja mulut. Kalau ditanya kawan, apa yang kau baca? Terserah aku lah, apa kau tanya. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum. Tak juga bisa. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa inhal yang paling bagus menurut mazhab Syafi'i kata Imam An-Nawawi, paling bagus dikhatamkannya sekhatam Quran, dihadiahkannya pahalanya kepada ayahnya, datuknya, moyangnya. Yang paling bagus sekhatam Quran. Kalau tak sanggup sekhatam Quran, bacalah hatinya Al-Quran. Yasin, iqra'uha ala mautakum, bacakan pada orang mati. Tak juga sanggup baca surat Yasin, maka Ummul Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup, inna lillah. Ulama besar berkorban harta nyawa di Makkah, balik ke tempat kita, membacakan Al-Fatihah pun tak mau. Maka tadi pagi saya datang ke makam Tuan Guru, saya baca Fatihah Qul Huwallah 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena satu Qul Huwallah sepertiga Quran, baca 3 kali, maka sepertiga, macam khatam Quran. Qul Rabbil Falaq sekali, Wabinnas sekali, Al-Fatihah sekali, awal Al-Baqarah 5 ayat, ayat kursi, ujung Al-Baqarah 3 ayat.
Allahumma awsil thawaba ma qara'tuhu ila syekhuna wa alimuna, ila syekhina wa alimina. Sampaikan pahala bacaan kami pada tuan guru kami Syekh Mustafa Husain Nasution ya Allah, wa ala ali baitihi wa zurriyatihi. Sampaikan pada keluarganya, anak cucu cicitnya, wali kafatil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, min masyariqil ardi ila magharibiha. Doa itulah yang akan menolong kita. Ini semua ibadah-ibadah. Syahadat sudah, salat sudah. Salat di mana? Masjid. Laki-laki salat di masjid. Kalau ada laki-laki salat di masjid, laki-laki soleh. Tapi kalau laki-laki salat di rumah, laki-laki solehah. Balik dari sini, beli telekung di pasar Penyambungan, bungkus pakai koran, kasihkan ke laki. Bang, ini ada oleh-oleh dari Ustaz Somad tadi. Kenal dia sama aku? Iya, kata dia. Kirim salam dia sama abang. Oh iya pula. Dibuka. Kenapa aku dikasihnya telekung? Kata dia, abang laki-laki solehah. Karena sembahyang di rumah. Sholatlah di masjid. Masjid kita cantik, besar, megah, mewah. Maka datang ke masjid, mewakafkan tanahnya, mengalir pahala, membayarkan imamnya, mengalir pahala, angkat imam tahfiz hafal Quran dari maghrib ke isya mengaji, matikan TV, matikan HP, anak-anak ke masjid. Pergi ke masjid, ke masjid, ke masjid. Ayah tak ke masjid? Ayah udah dewasa. Tak bisa begitu. Memandikan anak ini tidak macam memandikan beruk. Kalau memandikan beruk, ikat pakai tali, masukkan dia ke kolam, kita tonton dari jauh. Tapi kalau memandikan ini macam memandikan kuda, dimasukkan ke sungai, kadang kita basah, dia tak basah, karena kuda liar. Makanya heran saya kalau ada orang nawari saya, Ustaz kalau mau gemuk minum susu kuda liar. Gimana kau memerahnya? Sedang kuda jinak aja kita naik dilompatkan ya. Kuda liar pula, nampak betul bohong. Kalau bohong janganlah macam itu, saya bilang. Sapi punya susu, kuda liar punya nama. Ini tak betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan bohong, jangan dusta. Ibadah perbanyak kepada Allah, anak-anak dibawa. Berikut ini pemencetan tombol oleh Bapak Gubernur. Deklarasi maghrib mengaji disaksikan oleh kepala kanwil kantor Kementerian Agama, diliput oleh para media pers, wartawan cetak dan elektronik. Habis baterai. Maghrib mengaji, alhamdulillah sampai sekarang maghribnya mengaji, anak-anak tak ada mengaji. Anak-anak di mana? Semuanya berperang di warnet. Ustaz Somad, tolonglah doakan anak saya nih, bawakan air. Air itu apa nih? Doakan anak saya sakit. Sakit apa? Kecanduan game online. Gimana doanya? Tak pernah kami belajar di Al-Azhar Mesir. Ya Allah, Allahumma shfi mardana min game online. Tak tahu ya itu doanya. Yang membelikan anak ini HP siapa? Saya Pak Ustaz. Yang membelikan dia paket siapa? Saya Pak Ustaz. Yang membiarkannya main game online siapa? Saya Pak Ustaz. Sekarang kecanduan yang salah siapa? Ustaz. Apa pula aku salah? Oleh sebab itu Bapak Ibu, ini tanggung jawab kita. Ibadah anak ini kita jaga. Ini momen ulang tahun, coba kita berpikir sejenak. Kapan kita terakhir membangunkan, mengetuk pintu anak sembahyang subuh? Nah, beruntung betuah yang sudah mengantarkan anaknya ke pondok pesantren Al-Mustafawiyah. Tadi saya sholat subuh berjamaah, dengan mata kepala saya sendiri mereka melimpah ruah sampai ke belakang. Ibu, anak, ayah, orang tua di kampung halaman saya, enak saja dia punya anak, tinggal dia antar, dia kirim uang kuliah, dia kirim uang sekolah, 1000 anak digratiskan. Siapa dia? Anak ustadz, anak ulama, anak yatim, anak fakir miskin, anak 3 in 1. Apa maksudnya? Kalau 3 adik-beradik sekolah, yang 1 gratis. Mantap, luar biasa. Anak-anak ini ibadahnya terjamin. Subuh dia pergi. Jangankan ibadahnya,
kepalanya pun terjamin. Anak-anak di Mustafawiyah, jangankan kakinya, kepalanya pun terjamin. Terjamin apa? Memakai sorban sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya waktu di Makkah duduk di lobi hotel, datanglah anak muda. Ustaz Somad, ya, mau kami bawakan ke majlis Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Oh, maulah. Saya lama betul ingin ke sana. Rupanya yang membawa saya ini alumni Al-Mustafawiyah. Masya Allah, orang susah mau ke sana. Dibawakan mereka saya ke dalam, berjumpa dengan Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Hasan Al-Abbas Al-Maliki. Diberikan pula saya sorban, dipasangkannya saya sorban besar. Itu yang fotonya banyak di internet. Pakai sorban. Begitu saya tengok di kaca, hilang hidung saya. Makin besar. Bukan saya mengejek, tidak. Kenapa Ustaz tak pakai sorban? Ustaz kan sudah dikasihkan sanad silsilah bersorban. Ustaz berarti tak mengamalkan. Saya amalkan, tapi saya ini orangnya kepanasan. Makanya saya pakai peci yang pakai belobang AC 2. Tapi pakai sorban itu sunnah. Saya ingin menceritakan anak-anak yang pakai sorban, tuan-tuan guru yang jauh, pakai sorban ibadah, pakai sorban warna hijau ibadah. Ustaz kenapa pakai putih? Ini hadiah dari Mustafawiyah. Pesantren Mustafawiyah Purbabari. Itu saya pakai pas ceramah. Ustaz tamat purba ya? Enggak. Kenapa pakai itu? Aku ceramah sekali saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah terjamin, maka jamin ibadah. Betapa bertuahnya ibu yang ibadahnya terjamin. Kenapa? Bapak malam tadi membangunkan, diambilnya air, dipercikkannya. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin baru honeymoon bulan madu kemarin, wake up my darling. Wake up my darling. Wah, dibentang ibu itulah sajadah. Apa judulnya malam ini bang? Di bawah mihrab cinta. Masya Allah, majulah si abang. Allahu Akbar. Sampai salam tak berbunyi. Bang, setahu kami dulu waktu iktikaf di Masjid Al-Mustafawiyah Purbabaru, itu tuan imam tuh bacanya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Abang kenapa tak berbunyi? Mohon maaf Adinda, kebetulan kau dapat imam silent. Aku kan tak tamat purba. Aku cuma tamat SMA. Habis itu aku kuliah di UGM, di ITB, di IPB. Aku tak pandai macam yang. Itulah makanya kalian cari suami yang tamat Mustafawiyah. Jadi dia bersuara. Tapi walaupun tak berbunyi, bersyukur pada Allah. Ya Allah, di zaman edan ini masih ada suami yang membangunkan istri bangun malam tahajud. Aku bersyukur ya Allah. Tetanggaku sebelah suaminya balik dalam rangka mabuk. Mulutnya bau kamput, bau hantu. Suamiku pulang dalam membangunkan aku imam sholat tahajud. Bersyukur aku ya Allah, sudah kau kirimkan seorang imam. Masalah dia berbunyi tak aku permasalahkan. Insya Allah nanti lama-lama berbunyi juga ini. Apa itu ibadah? Ibadah. Bapak-bapak yang hadir hari ini, coba merenung sejenak. Kapan terakhir membangunkan anak? Kapan terakhir mengontrol bacaan istri? Kapan terakhir mengontrol bacaan keluarga? Habis maghrib, matikan HP, matikan TV, matikan cabut stop kontak, panggil anak, panggil istri, panggil ponakan, panggil kawan, panggil tetangga, baca. Istri, baca apa? Yasin, apa Yasin? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Anak baca, amma yatasaalun ya, baca. Amma yatasaalun. Kau baca apa? Alif B T A ya, alif B T A dibawa dia dapat O A I U. Kau baca Iqra, baca A bata babata tabata saba. Baca. Ya, baca. Begitu selesai, dia tanya, "Papa, waktu Isya dah masuk." Bukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah kita ini mengontrol. Ini namanya ibadah. Itulah yang dibacakan qari kita tadi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk negeri itu beriman, bertakwa, la fatahna alaihim barakat
Kami bukakan barokat minas sama dari langit, wal ard dari bumi. Kami bukakan barokat dari atas langit, turun hujan, tumbuh tanam-tanaman menghijau karet. Kami turunkan dari bumi, keluar ikan mas, keluar. Kenapa ikan mas yang Ustaz ingat? Itu yang kumakan semalam, holat namanya. Wah, kayak rotan, sedapnya. Oleh sebab itu maka dari bawah turun rahmat, dari atas turun rahmat. Maka ibadahnya mesti baik. Jangan lupa dalam ibadah itu adalah otaknya ibadah, sumsumnya ibadah, sulbinya ibadah. Ad-doa mukhul ibadah, doa otaknya ibadah. Oleh sebab itu jangan lupa setiap ibadah ditutup dengan doa. Termasuk saya, doakan saya, request, Ustaz, kami mau ke Mekah Pak Ustaz. Ustaz mau titip apa? Doakan saya di Multazam, doakan saya di Bir Ali, doakan saya di atas Bukit Safa, doakan saya di atas Bukit Marwah, doakan saya di Hajar Aswad, doakan saya di Hijir Ismail. Apa doanya Ustaz? Matikan Abdul Somad dalam husnul khatimah. Amin. Itu aja Ustaz. Ya, tak ada doa lain. Tidak, hanya satu saja. Ustaz tak minta titip ceret kuning, udah ada di rumah. Ustaz tak minta titip tempat celak, sudah ada di rumah. Ustaz tak minta titip batu, udah ada sebesarnya. Yang ku minta cuma satu saja, mati. Maka kita senantiasa mendoakan. Doakan Sumatera Utara, Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan Sumatera Utara pemimpin yang adil ya Allah. Amin. La tusallit alaina, jangan kau angkat penguasa kami man la yakhafuka, orang yang tak takut padamu, wala yarhamuna, dan tak sayang pada kami. Tak takut pada engkau, tak sayang pada kami. Komplitlah penderitaan. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan negeri ini insyaallah. Amin. Tapi jangan cuma doa. Cuma doa, berdoa bukan main. Ya Allah, kena sebar 300.000 selesai. Jangan kau jual akidahmu, kau jual keyakinanmu, kau jual doamu. Tapi insya Allah di Mandailing Natal kalau datang serangan fajar money politik, pilih aku nanti, ini 100.000, tak mempan. 200, bawa duitmu kalau cuma 200. 300, pergi kau jauh dari sini. Kalau 1 juta, istikharahnya. Banyak ini. Sekali la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah. Jangan karena disunat babi jadi halal. Apa semua hukum makan babi Pak Ustaz? Haram. Kalau babinya disunat, halal. Tak bisa. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campurkan hak yang batil. Jelas-jelas tertulis rumah makan B2. Singgah juga dia situ. Itu tak boleh kau makan di situ, haram. Aku tak ada makan dagingnya Pak Ustaz, kuahnya aja sedikit. Tak bisa. Maka kalau sudah bercampur kuah dengan babi, maka kuahnya itu pun juga haram. Saya tak nyambung Pak Ustaz. Memang kalau udah siang ini payah nyambung. Kata ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mesti cerdas, apalagi ini masalah kepemimpinan. Mereka yang akan mengatur APBD kita, mereka yang akan mengatur masjid kita, mereka yang akan mengatur urusan negara, maka pemimpin-pemimpin haruslah dipilih. Memilih ibadah, memilih pemimpin itu pun juga adalah ibadah. Maka jangan sampai salah dalam beribadah. Pertama akidah yang mantap, yang kedua ibadah, yang terakhir akhlak. Sholat rajin, puasa rajin, ke Makkah 2 kali, utang tak bayar. Dibawa duit orang, dibawa ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, kau tak dapat umrah makbulah, zaduka haram, karena kau selalu makan duit haram, tak ada akhlak. Jurusnya apa? Cap tupai, lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Jurusnya apa? Cap gayung, cedok sana, cedok sana, cedok sana, cedok sana, cedok sana, habis. Dulu orang cuma makan uang tunjangan, dia tidak, uang tunjang, uang sifat, uang sikut, uang sunduk. Haram ini. Ustaz Somad, apa hukumnya kalau saya ambil uang ini? Haram. 100 juta nih Ustaz, haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustaz, ulama tak sepakat Ustaz. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hanafi. Tak bisa.
usah kau tawar-tawar. Kalau sudah sekali haram, haram. Begitu tegasnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini namanya akhlak. Ulama kalau berakhlak, maka dia tidak akan gadaikan keyakinannya. Umat kalau berakhlak, tak akan dia jual suaranya hanya karena baju bekas. Baju bekas dibagikan sarung. Kita pun makainya sholat tak khusyuk. Allahu Akbar. Nampak di ujung, coblos nomor. Kita memilih hanya keyakinan. Karena Allah menyuruh menjaga kekuasaan. Karena Allah menyuruh memilih orang yang adil. Karena Allah menyuruh memimpin yang perhatikan masyarakat. La ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini penting. Tak ada guna sholat banyak, tak ada guna puasa banyak, tak ada guna banyak sedekah kalau sampai tidak berakhlak. Qaulun ma'rufun, cakap yang baik. Wa maghfiratun, pemberian maaf. Khairun, lebih baik. Min sadaqatin, daripada banyak sedekah. Yatsba'uha adha, tapi suka menyakiti hati orang lain. Anak yatim, sini sebentar. Kau sudah kuliahkan sampai S1. Kalau kau tak balas budi baik, kau cipakkan kau nanti. Oh, apa guna kau bersedekah? Tapi jangan pula, alhamdulillah Pak Ustaz, saya ini memang tak pernah cakap kasar sama orang. Sedekah pun tak juga pernah. Haruslah bersedekah. Balik dari sini, cari panti asuhan di Kota Nopan, di Muara Sepongi, di Penyambungan. Panggil Pak Ketua Panti. Pak Ketua Panti, berapa anak yatim di sini? Ada 200. Keluarkan, aku bawa nasi kotaan. Semuanya, enggak 10 aja. Kebetulan yang kita bawa 10 bungkus kan. Makan kita. Anak kita yang sedang ulang tahun, ajak makan sama anak panti. Diajak anak main-main ke Danau Toba, tak salah. Tapi kalau terlalu banyak kesenangan, nanti dia nuntut terus. Kita ke danau ya, tahun lalu udah. Dan ini ke Bali lah. Jangan kau ke sana, Ustadz aja diusir orang tuh. Gitu. Sekali-sekali ajak dia ke panti asuhan, makan. Ayah, kemana kita? Adalah tempat mantap tempatnya. Pokoknya pejam aja mata, nanti sampai buka sana. Amazing. Sampai di sana, tanyanya, di mana nih ya? Ini panti asuhan namanya nak. Kenapa mereka di sini? Ayah mereka meninggal dunia. Ayo kita makan. Kau pun kalau macam-macam, ku tinggalkan kau sendiri. Menengok anak yatim menyuap makanan, terbayang anak kita menyapu kepala anak yatim. Hari ini kepala anak yatim ku sapu, besok pagi boleh jadi kepala anakku disapu orang karena aku tadi malam mati tersakratul maut. Jangan terlalu bangga. Saya sudah sehat, Ustaz. Medical check up tak ada apa-apa. Turun dari rumah sakit, sehat, tabrak mobil mati. Umur ni kuasa Allah. Habis ceramah, makan kami sama ketua masjid di Riau. Aku Pak Ustadz baru pulang dari rumah sakit Mahkota Hospital Malaka. Kata dokter mesti dibelah urat kaki naik ke atas, namanya bypass. Jalan tol tuh Pak. Kalau Bapak tidak mau bypass, Bapak akan mati 3 bulan lagi. Udah berapa bulan Pak? 2 tahun setengah, tak mati-mati. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tapi ada yang dikatakan tak mati, malah mati. Minum kopi, mati. Loh, minum kopi kok bisa mati? Kopi Mirna diminum. Mati deh. Oleh sebab itu, yang penting akhlak kita jaga baik, inilah yang akan ditolong. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok sidir daunnya lebar, tumbuh di tengah gurun pasir, ada binatang di bawah bernaung, ada orang musafir bernaung di bawah, tiba-tiba datang dia di bawahnya kampak, tak ada angin, tak ada hujan, pam. Maka apa kata Nabi? Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwaballahu ra'sahu fitnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka jahanam. Kenapa memotong pohon? Kalau memotong pohon saja sebatang disungkurkan, apalagi memotong sampai 2 hektar. Tangan saya tak pernah motong, tak pernah pegang kampak tangan. Kau memang tidak, tapi tanda tangan kau. Hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan potong pokok kayu
dihukum Allah, apalagi memotong rezeki orang, memotong kekuasaan orang, memotong hati orang. Ini maka kita selamatkan hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian pula kencing. Maaf, ada lubang tanah di bawah pokok kayu itu, ada lubang tanah. Tengok kiri kanan tak ada orang, kencingnya. Kencing di lubang tanah. La yabulanna ahadukum fil juhri. Jangan kencing di lubang tanah. Itu akhlak. Solat kau hebat, puasa kau hebat, tapi kau kencing di lubang tanah. Kenapa tak boleh? Dua alasan. Yang pertama, lubang tanah masakinul jin, tempat jin hantu. Maka banyak orang diganggu jin. Rumah jin dikencingin. Yang kedua, kenapa? Di dalam lubang tanah ada anai-anai, ada serangga, ada semut. Mereka sedang walimah. Tiba-tiba datang banjir bandang. Bayangkan, di dalam lubang tanah ada semut, ada serangga, ada anai-anai yang sedang pilkada. Mereka sudah pasang baliho 3 bulan yang lalu. Tiba-tiba datang banjir bandang, hancur semuanya, lengkap dengan angin puting beliung. Pernah tak kita memikirkan sampai sehadus-hadus itu di dalam? Ini akhlak. Datang seorang membawa pisau, dengan kambing digeretnya, ditumbangkannya kambing itu ke lantai, dipijaknya kepala kambing, diasahnya pisau. Jangan khawatir, saya pakai celana panjang. Ya tahu banyak yang khawatir. Diasahnya pisau, dia Allah biasa. Marah Nabi. Kata Nabi, aturidu antubitahat mu'tadet. Apakah kau mau membuat mati kambing itu berkali-kali? Tak boleh mengasah pisau di mata kambing. Pucatlah kambing menengok mata pisau. Kalau kambing saja tak boleh diteror, apalagi bupati. Kalau kambing saja tak boleh diteror, apalagi ustadz yang mengaku gila meneror ustadz. Tak boleh. Kalau ustadz aja tak boleh teror, apalagi suami diteror. Bang, abang kalau mau keluar kota begini, tapi kalau macam-macam. Ini akhlak. Masya Allah. Oleh sebab itu tiga-tiga ini mesti ada. Akidahnya mantap, ibadahnya mantap, akhlaknya mantap. Siapa itu? Orang yang sedang berulang tahun ke-19, dia adalah Mandailing Natal. Saya masih ingat waktu umur 19, kalau pejamkan mata saat aku berumur 19, sedang ganteng-ganteng. Ya, kan? Bayangkan bapak ibu lah waktu saya 19. Sedangkan sekarang aja yang sudah lisut peot tua ini, tengok komen-komen di FB. Kan aku yang kedua kan? Apalagi waktu 19 dulu. Entahlah. Maka ibu yang dimuliakan Allah, maka umur 19 Mandailing Natal, remaja belia. Kalau kuliah dia baru semester 2. Anak semester 2 biasanya sepeda motornya knalpotnya digunting ini. Makanya remnya juga harus kencang. Karena ini sedang laju-lajunya. Anak-anak umur 19 kalau gadis bedaknya sedang tebal-tebalnya. Hati-hati panas luntur. 19 sedang hobi-hobinya bermake up. Cantik enggak ya? Cantik enggak ya? Nah, ingat, kau cantik bukan karena make upmu, kau cantik bukan karena lipstikmu, tapi kau cantik karena kecantikan dari dalam. Apa namanya? Inner beauty. Kecantikan dari dalam. Saya mulai jam 11, sekarang pas jam 12. 3 judul 12. Saya sangka tadi di tengah panas terik ini paling kuat ini 30 menit nih. Habis 30 menit banyak yang cabut, rupanya tak beranjak. Ketika ditanya nanti, kau kenapa tak bergeser tempat duduk dari waktu panas? Macam mana geser, orang ramai ini? Bukan karena itu. Tak bergeser karena keyakinan bahwa mendengar ceramah adalah ibadah. Jangan lupa hari Rabu malam Kamis kedua hadiri pengajian di kitab Sahih Al-Bukhari yang sudah dibuka langsung oleh Dr. Ismail Zain dari Makkah Al-Mukarramah, sekarang dilanjutkan oleh alumni Al-Mustafawiyah. Lanjutkan ngaji.
Saya di Pekanbaru tak sanggup baca kitab Sahih Bukhari. Setiap hari Senin malam Selasa tanggal 19 nanti membaca kitab Arba'in Nawawi tipis. Arba'in Nawawi isinya 40 hadis. Tapi di Mandailing Natal di Pondok Pesantren Al-Mustafawiyah yang dikaji Sahih Bukhari. Berapa hadisnya? 7.275 hadis. Abdul Somad cuma mengkaji 40 hadis. Itu pun baru hadis ke-11. Di Mustafawiyah Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari dapat hadis dari mana? Gurunya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari mana? Gurunya Malik bin Anas. Malik dapat dari mana? Dari Abu Sinan. Abu Sinan dari mana? Dari Al-A'raj. A'raj dari mana? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari mana? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersambung sanad tuan guru Mustafawiyah sampai ke Imam Al-Bukhari, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiri, mengambil barakah. Kitab paling sahih setelah Al-Quran, Sahih Al-Bukhari. Ada di sini. Andailah Mustafawiyah ini dekat dari Pekanbaru, saya akan bawa anak-anak murid jamaah untuk ikut mengambil barakah majlis Sahih Al-Bukhari. Ngaji, ngaji, ngaji. Akidah yang sudah kuat mesti dijaga, insyaallah. Amin. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Isi pertemuan kita ini adalah tausiah, zikir, doa. Jangan dulu bubar karena ada akad pembacaan doa. Kita doakan negeri ini, umat ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mohon maaf segala kekhilafan. Saya ucapkan selamat milad ulang tahun Kabupaten Mandailing Natal yang ke-19. Semoga menjadi turunnya barakah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.